Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen, welcome back to my channel Rahmatul Hidayah. Nah teman-teman, pada vlog saya kali ini saya akan kembali membahas tentang kitab Tahqiqul Haul, yaitu pada bab ke-31 fi fadilati tarbiyatil auladi, yang artinya tentang keutamaan mendidik beberapa anak atau seorang anak, seperti itu ya. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa anak itu merupakan titipan Allah, amanah dari Allah, anugerah dari Allah. Setiap orang tua, setiap pasangan pasti itu mendambakan seorang anak. Maka dari itu di sini di kitab Tahqiqul Qaul ini kita diajarkan, kita diberi panduan bagaimana cara mendidik seorang anak. Karena banyak kita ketahui bahwa sebagian orang tua itu mendidik anaknya dengan kasar, mendidik anaknya secara tidak baik, sehingga sifat anaknya itu ketika kecil dia dididik seperti itu, maka besarnya dia bisa menjadi anak yang baik atau buruk. Karena sebenarnya segala sesuatu itu tergantung pada sikap orang tuanya terhadap dirinya. Jika seorang anak dididik dengan lembut, maka biasanya di masa besarnya anak tersebut akan menjadi orang yang baik juga, tidak pernah marah dan lain sebagainya. Tapi jika seorang anak dididik secara kasar, selalu dibentak-bentak, maka di masa depan anak tersebut akan suka membentak orang lain juga. Jadi di kitab ini dijelaskan beberapa hadis tentang bagaimana cara dan pedoman mendidik seorang anak. Yang pertama akan saya bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ora ana apa barang nahala oleh walida anak waladahu ing wong tuane anak afdalu luwih utama min adabi hasanin saking azab kang apik. Jadi di hadis pertama Rasulullah SAW itu bersabda, mana hala walida waladahu afdalu min adabin hasan, yang artinya orang tua itu tidak mendapatkan apapun kecuali hal yang paling utama, yaitu adab baik dari seorang anak. Maksudnya adab yang baik itu seperti apa? Jadi kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa biasanya ada beberapa anak itu yang dia itu memiliki adab yang buruk, atau bahkan kita sendiri masih seperti itu. Ada yang buruk itu misalkan membentak orang yang lebih besar, tidak menuruti perintah orang tua, membentak orang tua dan lain-lain. Jadi ketika seorang anak diajari adab yang baik sejak kecil, maka ajaran itu membekas dalam hati seorang anak tersebut, sehingga ketika dewasa dia pun terbiasa melakukan hal-hal yang baik, terbiasa menghormati orang lain dan selain sebagainya. Sehingga ketika seseorang memiliki adab yang baik, maka biasanya orang tua tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anaknya. Kemudian hadis yang kedua yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di anna karena setuhani yu'adibu dididik sapa man ar-rajulu sapa wong lanang waladahu ing anake wong lanang khairul lahu luwih apik saking wong lanang min an yatasaddaqa saking sak temene sedekah bisoin kelawan satu sok. Jadi di hadis kedua ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa li anna yu'adzibul rajulu wa waladuhu khairul lahu min an ayasaddaqa bisoi. Yang artinya bahwa orang tua yang mendidik anaknya itu lebih baik daripada bersedekah satu sok. Bersedekah satu sok itu apa? Jadi satu sok itu merupakan ukuran sedekah atau ukuran zakat fitrah sekitar 3,5 gram seperti itu. Jadi maksud dari hadis ini menyatakan bahwa ketika seseorang mendidik anak itu pahalanya lebih baik daripada dia itu bersedekah. Jadi terkadang kita itu susah untuk bersedekah. Ketika seseorang memiliki uang itu biasanya mendapat banyak godaan sehingga dia itu susah bersedekah. Tapi hal sedekah itu bisa memiliki derajat yang lebih baik dari sedekah, yaitu mendidik seorang anak. Ketika seseorang mendidik seorang anak, maka dia memberikan petunjuk kepada anak tersebut, sehingga nanti di masa depan anak tersebut menjadi seorang laki-laki atau wanita yang baik. Kemudian di hadis ketiga itu disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akramu luwih mulyaake sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anake sira kabeh wa ahsinu lan apik-apik anake sira kabeh apik-apik sapa sira kabeh azabahum ing azabe pira-pira anake sira kabeh. Jadi di
hadis ketika ini pun disebutkan akromu auladakum wa ahsinu adzabahum. Muliakanlah anak-anakmu. Maksudnya memuliakan itu apa? Memuliakan seperti menyayanginya, melindunginya, memberikan nafkah, seperti itu. Dimuliakan, anak itu dimuliakan, jangan dihina-hina. Karena biasanya orang tua itu sering membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangganya. Karena apa? Mereka ketika itu jadi hati anak itu merasa tersakiti karena dia tidak merasa telah membanggakan orang tua mereka. Maka membandingkan seorang anak itu tidak boleh. Lebih baik daripada kita membandingkan seorang, lebih baik kita menasehatinya atau memberinya semangat agar dia itu bisa menjadi seorang anak yang lebih baik. Kemudian wa ahsinu adzabahum, maksudnya itu perbaikilah adab-adabnya. Tadi telah disebutkan 2 kali bahwa seorang anak itu harus diperbaiki adab-adabnya, karena pada zaman sekarang ini banyak anak-anak yang adabnya itu kurang, tidak menghormati orang lain. Bahkan saat ini tidak ada seorang remaja yang ketika bertemu dengan orang yang lebih tua itu menyapa, itu hampir jarang. Padahal kita dulu tahu bahwa ketika seorang tua lewat, maka ketika remajanya naik sepeda, maka dia menuntun meja sepedanya, dia ikut berjalan di belakang orang tua yang sedang berjalan tadi, seperti itu. Tapi sekarang hampir tidak ada orang yang seperti itu. Maka dari itu adab merupakan nomor 1. Bahkan Rasulullah SAW pun diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak, liutamima makarimal akhlak. Kemudian ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW bahwa ketika itu suatu hari Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para sahabat. Kemudian datanglah Hasan dan Husain yang masih kecil. Ketika itu Hasan dan Husain sangat menyukai kakeknya, sehingga mereka pun pergi ke punggung Rasulullah dan memeluk Rasulullah di punggungnya. Ketika saat itu seketika selesai berbicara, Rasulullah pun berkata, turunkanlah anak-anakmu. Kemudian Sayyidina Ali datang. Ketika Sayyidina Ali datang, Hasan dan Husain itu langsung turun dan beliau merasa ketakutan. Kemudian Rasulullah terheran-heran mengapa Hasan dan Husain itu merasa takut ketika ada Ali datang. Rasulullah pun bertanya kepada Hasan Husain, ada apa dengan kalian? Mengapa kalian merasa takut seperti itu? Kemudian Hasan dan Husain berkata, kami paling takut kepada ayah kami. Rasulullah pun berkata kepada Ali, Hasan dan Husain adalah mutiaraku, mereka adalah tempatku untuk menghilangkan kelelahan. Janganlah kau sering memarahi mereka atau membentak mereka. Kemudian ketika saat itu Jibril pun datang. Ketika Jibril datang, Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan Ali itu merupakan hal benar. Jika seseorang anak tidak dididik dari kecil, maka di masa depan dia bisa menjadi seorang yang tidak taat pada aturan, sehingga hal yang dilakukan Ali itu merupakan hal benar. Maka jangan halangi Ali untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada kaumnya, wahai kaumku, hendaklah kalian mendidik anak kalian dengan baik, karena jika seseorang mendidik seorang anak dengan baik, maka dia akan mendapat syafaat di yaumul akhir, seperti itu. Nah, kemudian ada 7 prinsip dalam mendidik anak. Yang ini dilansir oleh dream.co.id bahwa yang pertama dalam mendidik anak itu ada dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 bahwa anak adalah takdir Allah, bukan pilihan dari orang tua. Jadi ketika orang tua diberikan seorang anak merupakan anugerah dari Allah, sehingga orang tua pun anugerah dan amanah dari Allah. Maka orang tua wajib untuk bertanggung jawab dan mendidik anaknya, karena sesungguhnya anak itu adalah takdir, bukan pilihan orang tua. Jadi seorang anak pun tidak bisa memilih orang tua mana yang ia inginkan. Tidak bisa memilih, ia ingin orang tua yang kaya, dia ingin orang tua yang miskin, itu tidak bisa, karena sesungguhnya anak itu merupakan takdir, sehingga segala sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah itu bersifat pasti, seperti itu. Kemudian yang kedua ada surat An-Anfal ayat 27-29. Anak adalah amanah yang harus ditunaikan. Jadi ketika seorang orang tua pasti mendambakan seorang anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seorang anak kepada orang tua tersebut, maka hendaklah amanahnya itu dijaga.
jangan menelantarkan anak. Misalkan dua orang tua sedang bekerja, mereka memiliki anak, kemudian anaknya itu tidak diurusi sama sekali, tapi mereka malah sibuk mengejar harta dunia. Itu tidak diperbolehkan, karena sesungguhnya hal yang paling penting itu adalah mendidik seorang anak, dan amanah itu harus selalu ditunaikan. Kemudian yang ketiga itu ada di Al-Maidah ayat 1. Orang tua ingin anak, dan keinginan itu adalah janji orang tua pada Allah. Jadi ketika orang tua menginginkan seorang anak, maka orang tua itu berjanji bahwa dia sudah sanggup untuk mendidik atau bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Maka ketika orang tua menginginkan seorang anak, maka dia itu berjanji kepada Allah, dan janji itu tidak boleh diingkari, seperti itu. Yang keempat ada di surat Al-Isra ayat 24. Jika orang tua tidak mendidik anak sebagaimana mestinya, maka jangan berharap lebih pada anak. Nah, itu bisa terjadi di kehidupan sehari-hari kita ya. Contohnya yaitu orang tua selalu bekerja, tidak pernah mengurusi anaknya ya. Jadi ketika itu anak pun menjadi nakal karena dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Maka dari itu, karena orang tua tidak pernah memperhatikan seorang anak, maka jangan berharap anak itu akan peduli terhadap orang tuanya. Karena seorang anak itu memiliki sifat dari orang tuanya. Ketika orang tua sering membentak, maka pastilah anak akan mengikuti sifat-sifatnya orang tua. Maka anak pun akan jadi sering yang membentak. Maka dari ketika seorang orang tua ingin memiliki seorang anak yang baik, pintar, maka hendaklah orang tua selalu memelihara atau bertanggung jawab atas hal-hal yang telah dilakukan untuk anaknya. Jika orang tua tidak merasa mau bertanggung jawab, maka jangan berharap anak akan lebih baik dari anak-anak yang lain, atau bahkan anak itu bisa lebih buruk karena dia tidak pernah diperhatikan. Dia ingin diperhatikan ibunya, ingin dibacakan dongeng, tapi bahkan ibunya selalu sibuk. Maka jangan berharap. Jadi Allah menyatakan bahwa jangan berharap lebih terhadap anak tersebut, karena ya itu tadi, sifat orang tua itu pasti diikuti oleh seorang anak. Kemudian yang kelima ada di Ar-Rum ayat 30. Didiklah anak sesuai fitrahnya. Didiklah anak sesuai fitrahnya itu didiklah anak sesuai kesuciannya. Jadi anak harus dididik secara matang, tapi jangan dengan melakukan hal-hal yang menyeleneh. Misalkan anak tidak mau menuruti kemauan seorang ibu, maka jangan dibentak, dinasehati, seperti itu. Jadi kesuciannya hatinya anak itu masih terjaga dengan omongan-omongan atau perkataan-perkataan yang nomor 6 yaitu di Al-Hijr ayat 99. Sebelum kematian memisahkan, jangan berhenti mendidik anak. Jadi mendidik anak itu harus selalu kita lakukan sampai akhir hayatnya orang tua. Karena bahkan ketika besar, orang anak pun ingin mendapat pelukan dari ibunya, karena biasanya anak itu merupakan nanti besarnya akan menjadi tulang punggung. Maka dari itu ibu dan ayah jangan pernah merupakan seorang anak. Ketika ibu dan ayah tidak merupakan seorang anak, insya Allah anak pun akan selalu berbakti kepada orang tua mereka. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Al-Hud ayat 63. Sungguh-sungguh dalam mendidik anak dan jangan langsung berpikir tentang hasil akhirnya. Jadi ketika seorang orang tua mendidik seorang anak, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Maksudnya jangan seperti ini, saya ingin mendidik anak saya selalu berharga dia biar nanti pintar. Jadi dia itu langsung menyimpulkan tentang hasil akhir yang akan dia dapatkan dari mendidik anaknya secara sungguh-sungguh atau secara gimana ya, seperti kayak menekankan anak agar selalu belajar agar dia pintar. Hal itu tidak diperbolehkan, atau hal itu sebaiknya jangan dilakukan, karena ketika seseorang menentukan hasilnya sudah merasakan bahwa anak saya didik secara sungguh-sungguh, maka dia harus pintar. Ketika seorang anak tidak pintar, maka rasa sakit hati orang tua itu akan sangat mendalam. Nah, ketika seorang orang tua merasakan sakit hati, maka anaklah yang akan menjadi korban. Biasanya orang tua pun menjadi membentak-bentak seorang anak karena dia tidak bisa memenuhi target yang telah diciptakan oleh orang tuanya. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian vlog saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal di nanti masa depan sebagai orang tua yang baik. Terima kasih atas banyak. Jangan lupa subscribe ya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.